Babu nawaqidil wudu'i, mulaan ini itu bab menerangkan beberapa perkara yang merusak wudu. Ya, bab kajian malam ini itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak wudu. Artinya ialah menerangkan, menguraikan, menjelaskan tentang terkait perkara-perkara yang membatalkan wudu, maksudnya ya. Yang disebut dengan merusak itu artinya adalah membatalkan. Nawaqiduhu, mulaan beberapa perkara yang merusak wudu itu arbaatun, 4. Jadi perkara yang membatalkan wudu jumlahnya ada 4. Kalian di pondok itu ngajinya modelnya pakai sistem makna tartib seperti ini ya. Itu bagus sekali karena kalian bisa mengetahui mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, mana yang kata sifat, mana yang kata keterangan, mana yang kata tempat. Jadi kalian tahu ya. Gitu. Nah, di sini biasanya di pondok pesantren kalian kalau subjek berupa mubtada, subjek kan ada yang fa'il juga ya. Kalau subjek berupa mubtada itu diterjemahkan dengan kata mulaan. Kalau di Jawa itu bahasa Jawanya utawi, bahasa Indonesianya adapun. Kalau di daerah Aceh sana diterjemahkan itu mubtada dengan kata bermula gitu ya. Kalau kita di sini mulaan. Kemudian ada kata itu adalah khobar ya. Khobar kalau di sana di Jawa ya katanya iku. Kalau di Aceh sama ya itu. Kalau di Jawa juga bahasa Indonesianya itu gitu ya. Kalau di sini juga sama itu. Itu yang berupa khobar. Jelaskan bahwa sesuatu yang membatalkan wudu jumlahnya ada 4. Jadi kalau ada 4 perkara ini, maka itu membatalkan wudu. 4 itu apa saja ya? Itu arbaatun 4. Al-awalu, mulaan yang pertama itu khuruju syai'in, keluarnya sesuatu minal kubuli, dari kubul. Kubul siapa? Kemaluan yang menghadap. Ya, atau kemaluan depan ya. Awid duburi, atau dubur. Dubur siapa? Dubur itu kemaluan yang belakang atau kemaluan belakang. Ila maniyah syakhsi, kecuali mani seseorang, al kharija, yang keluar apa? Iya maniyah syakhsi, minhu, darinya asyakhs ya. Awwala marotin, di permulaan kali. Di permulaan kali. Yang pertama dari sesuatu yang membatalkan wudu adalah ketika adanya keluar sesuatu dari salah satu dua jalan itu. Baik keluarnya berupa gas, angin ya, misal mohon maaf kentut gitu ya. Atau keluarnya berupa benda cair seperti kalian mungkin buang air kecil ataupun kalian mencret gitu ya. Kalau air kita kadang-kadang mencret, kadang juga ada anunya ya. Atau yang berupa kayak pisang goreng gitu ya. Gitu. Itu tai ya, TA1 ya. Ini semua membatalkan. Benda padat, benda cair maupun berupa gas, semuanya ketiga-tiganya membatalkan wudu. Gitu ya. Apabila ini keluarnya dari kubul atau dari dubur. Kecuali mani seseorang, air kejadian kalian atau air suci, air mani. Ya. Kalau di dalam bahasa biologinya, kalau laki-laki sperma, kalau perempuan itu ovum. Apabila kalau dari seseorang dia mengeluarkan mani, tapi di permulaan, ya, di permulaan kalinya itu tidak membatalkan. Keluarnya mani dalam permulaan kali itu juga membatalkan. Berbeda kalau yang lain. Ini yang pertama ya, perkara yang terlalu itulah keluarnya segala sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kecuali maninya seseorang yang keluar di permulaan kali atau di kali pertama maksudnya. Wasani, dan mulaan yang kedua itu zawalu tamyisi, hilang kepintaran, bijununin sebab gila, au sakrin atau mabok, au marodin atau sakit, au naumin atau tidur ya. Yang kedua, perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah ketika orang itu kehilangan kepintaran. Artinya apa? Kehilangan akal lah.
Ya kehilangan akal. Baik kehilangan akalnya karena gila, tiba-tiba orang sudah wudu kok gila, batal wudunya. Atau karena mabok, mau wudu tiba-tiba mabok langsung teler, dia teler, hilang akalnya. Atau sakit, ya. Maksudnya ini baik itu hilang akalnya karena gila, karena mabok atau karena sakit kah? Ya seperti pingsan kan ya. Tetap semuanya itu membatalkan wudu. Atau bahkan tidur pun membatalkan wudu. Ketika hilang akalnya. Kalau belum akal hilang itu kan namanya masih ngantuk. Jadi kalau masih belum hilang atau akalnya masih ngantuk namanya. Tapi ketika akal sudah hilang itu namanya tidur. Ilamiman, kecuali dari orang, nama silahnya man, nama yang tidur siapa dia man, ya, mumakkinan, halnya yang menetapkan siapa dia man. Ini kalau halnya berarti hal ya, tingkah ya, tingkah. Makadahu, akan tempat duduknya man, min makorihi, ya, dari tempat tetapnya man, min makorihi, dari tempat tetapnya man. Ini ya. Berikutnya adalah kecuali kalau apabila ada orang tidur tapi dia menambah tempat duduk. Jadi duduknya begini. Pakai praktekan ya seperti ini. Nah, kalau duduknya seperti ini, dia bangunnya ya keadaannya tidak seperti ini, banyak ini kan terbuka. Atau tidak seperti ini jongkok, atau sudah begini semuanya ya sampai terbuka nih ya. Asal pantatnya itu dia tidak bergeser dari tempat duduknya, maka tidak membatalkan wudu. Nah ya, ini khusus bagi orang yang menempatkan pantatnya di tempat duduknya. Betul. Tetapi ini juga ada catatan, bukan bagi orang yang terlalu gemuk dan bukan bagi orang yang terlalu kurus. Kalau misal kalian kayaknya di sini baik santri putra atau santri putri semuanya kayaknya semuanya ini ya bisa kategorinya tidak terlalu kurus dan terlalu gemuk lah ya. Jika semuanya terlalu gemuk batal tetap. Karena apa? Biasanya kalau orang gemuk itu kentut enggak terasa. Kalau kering kurus juga begitu, karena terlalu kurus akhirnya anginnya merobol gitu ya. Anginnya kemudian jadi lolos gitu aja ya. Ya kan? Yuk ya. Gitu. Lanjut ya. Ngaji begini ada lucu-lucu juga ya. Jadi catatannya ketika tidur walaupun hilang akalnya, tapi dia kok menetapkan tempat duduknya dari tempat tetapnya dia, maka hukumnya wudunya tidak batal. Walaupun mungkin sambil bikin pulau gitu ya, ngalir terus air liur, tetap nggak membatalkan. Karena apa? Karena tidak dimungkinkan keluarnya gas atau kentutnya ketika dalam keadaan tidur. Duduk menetapkan daripada pantatnya di tempat duduk. Wasalisu, dan mulaan yang ketiga itu mula masatur rojuli, menyentuh laki-laki, lil mar'ati, kepada perempuan, al ajnabiyati, yang sebangsa lain, siapa dia, al mar'ah, min ghairi hailin, dari tanpa penghalang, baina jildaihima, di antara kulit keduanya, ar-rajul wal mar'ah, walaupun adalah kulun, siapa? Kulun, tiap-tiap satu, minhuma, yang dari ar-rajul wal mar'ah, itu haroman yang pikun, itu haroman yang sudah pikun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, yang lain, ajnabi atau ajnabian. Ya, yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu berarti apa? Orang yang halal nikah. Ini contohnya seperti ini Kang Ishak dengan Mbak Ulil ya. Kalau sentuhan secara langsung kulit dengan ketemu kulit itu batal. Ya, batal. Kalau tanpa penghalang, tapi kulit ya. Kulit.
Bukan selain kulit, kalau bahasa kayak rambut lain, itu nggak batal. Gigi itu lain, kuku itu lain, itu nggak membatalkan. Tapi kalau kulit ketemu kulit, hukumnya batal. Tapi kalau tidak ada halangannya, katakan kalau ada penghalang, katakanlah baju atau apa, ya nggak batal, ya. Walaupun mungkin salah satu daripada laki perempuan itu sudah pikun, sudah nenek-nenek sekali atau sudah kakek-kakek sekali, gitu ya. Yang satu masih perawan, yang satu masih bujang, tetap batal. Asalkan bukan mahram. Awal sholat atau hasil apa al mulamasatu bersentuh, apa al mulamasatu sentuhan bi ghairil ikhtiyari dengan tanpa bebas, ya. Walaupun mungkin dengan terpaksa maksudnya ya, dengan terpaksa namanya disentuhkan atau istilahnya dari satu putra namanya ada putri bersentuh dibatalkan begini langsung, tetap itu batal. Dipaksa nggak dipaksa tetap batal, baik dalam keadaan bebas maupun di dalam bebas, ya tetap itu batal. Baik kemauan sendiri maupun bukan kemauan sendiri itu tetap batal. Wayan tak itu dan rusak biha sebab al-mulamasah, apa yang rusak wudu ukulin, wudu tiap-tiap satu minhuma yang dari arrojul wal mar'ah. Artinya apa? Ketika terjadinya persentuhan itu kulit ketemu kulit, hukumnya wudunya rusak, baik yang laki maupun perempuan. Rusak artinya batal ya. Gitu. Ini yang ketiga. Jadi persentuhan kulit secara langsung, tapi bukan rambut, bukan gigi, bukan kuku. Kalau itu nggak membatalkan karena bukan kulit. Warabi'u dan mulaan yang keempat itu masuk kubulil adami, menyentuh kubul sebangsa Adam, maksudnya menyentuh kemaluan depannya manusia ya, sebangsa teman manusia maksudnya. Menyentuh kubul sebangsa Adam, au halqati duburihi, atau bundaran duburnya al-adami, atau bundaran duburnya al-adami, maksudnya anusnya itu. Bibatinil kafi, dengan dalam telapak tangan, ini yang nggak kelihatan. Ya, ini. Tapi kalau di sini kok disebutkannya hanya kafi saja dengan enggak asobi rijlain, enggak asobi rijlaini pun asobil yadi, maka ini semuanya yang dimaksud. Kan biasanya ada yang terinci ya, ada butunil asobi'i dengan butunil asobi'i, itu kadang-kadang ada ya, dengan butunil kafi gitu ya. Kadang ada yang menerangkan dalam kitab lain itu batinil kafi dengan batinil asobi. Tapi kalau semua tidak ada, maka di situ maksudnya semuanya lah ya ini. Jadi kalau ini yang nggak kelihatan menyentuh itu batal ketika menyentuh kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan manusia. Bila hailin, dengan tanpa penghalang, walau masahwi, walaupun beserta lupa, awil ikrohi, atau terpaksa. Nah, ya itu, atau terpaksa ya. Jadi ini semuanya adalah batalan wudu. Artinya apa yang keempat tadi? Yaitu menyentuh kemaluan depan manusia atau kemaluan belakang, atau bundarannya kemaluan belakang manusia, nanti anusnya ya. Di situ dengan dalam telapak tangan, dengan tanpa menggunakan penghalang. Tapi kalau ada penghalangnya gini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada penghalangnya langsung itu batal. Walaupun lupa, walaupun terpaksa, walaupun lupa ataupun terpaksa, ya.